perubahan jumlah kromosom itu adalah perubahan jumlah kromosom suatu sel atau individu. Sedangkan arti mutasi kromosom itu adalah perubahan materi genetik yang mencakup perubahan struktur dan jumlah kromosom pada suatu sel atau individu. Kita langsung masuk yang pertama, itu adalah perubahan struktur kromosom. Jika ada perubahan struktur kromosom, berarti gen-gennya pun juga akan ikut berubah. Jika gen-gennya berubah, artinya akan sifat yang diekspresikannya pun juga ikut berubah. Kita lihat di gambar yang pertama, itu kromosomnya itu berpisah atau hilang, sehingga gennya pun juga ikutan hilang. Akibatnya, sifat tertentu tidak bisa terekspresi. Kalau misalnya penambahan gen itu gimana, atau misalnya penambahan bagian gen gitu, atau kromosom. Nah itu kalau misalnya terjadi penambahan, maka gennya pun juga ikut bertambah, dan akibatnya sifat tertentu yang diekspresikan, sifat tertentu ada yang diekspresikan secara berlebihan. Itu berarti mutasi pada kromosom memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan mutasi pada tingkat gen. Makanya mutasi pada kromosom itu disebut sebagai aberasi. Mutasi perubahan struktur kromosom itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah delesi, yang kedua duplikasi, yang ketiga inversi, yang keempat translokasi. Delesi kromosom merupakan peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Kita lihat, jadi kromosomnya itu menjadi lebih pendek. Kita ingat saja delesi kromosom itu dengan kata delete, yang artinya terhapus atau hilang. Delesi kromosom itu dibagi menjadi 2, delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal itu artinya di akhir atau di ujung. Nah, jadi delesi terminal itu patahannya terjadi di dekat ujung suatu kromosom sehingga bagian ujung kromosomnya hilang. Contohnya tuh seperti ini. Awalnya satu kromosom memiliki susunan gen A, B, C, D, E, F. Kemudian gen A mengalami patah atau hilang sehingga susunan gennya menjadi B, C, D, E, dan F. Yang kedua adalah delesi interkalar. Inter itu artinya adalah antara. Jadi delesi interkalar itu patahannya terjadi di 2 kali di bagian tengah sehingga bagian yang hilang ada di antara gen-gen yang lain. Misalnya pada susunan A, B, C, D, E, F terjadi patahan antara gen A dan gen B yang mengakibatkan gen B-nya itu menjadi terlepas atau hilang sehingga susunannya menjadi A, C, D, E, dan F. Selanjutnya duplikasi kromosom. Duplikasi kromosom itu sama dengan kata duplikat atau artinya adalah menggandakan. Duplikasi kromosom itu peristiwa penggandaan sebagian segmen kromosom sehingga terdapat lebih dari satu segmen yang sama dalam satu perangkat kromosom. Duplikasi terjadi ketika ada patah segmen kromosom yang menempel pada kromosom homolognya. Lah, Kita lihat bener di sini ya? ada 2 kromosom homolog. Kromosom homolog itu kan sama, berarti segmennya juga sama. Misalnya kromosom yang pertama itu A, B, C, D, E, maka kromosom yang keduanya juga A, B, C, D, E. Kita misalkan kromosom yang pertama mengalami, kita lihat pada gambar, kromosom yang pertama A, B, C, D, E mengalami patahan di bagian A. Lalu dia menempel pada kromosom homolognya yang berada di bawah, sehingga kromosom yang di bawahnya mempunyai 2 segmen, yaitu gen A-nya menjadi ada 2, sehingga yang semulanya A, B, C, D, E menjadi AA, B, C, D, E. Yang ketiga itu inversi kromosom. Inversi itu berasal dari kata inverse yang
kromosom itu peristiwa pembalikan segmen kromosom akibat patah di dua tempat, kemudian tersisip kembali dengan urutan terbalik. Nah, jika segmen kromosom terbalik, pastinya letak gennya pun juga ikut terbalik. Kita lihat pada susunan gen yang ini. Susunan gen mula-mulanya adalah A, B, C, D, E, F. Setelah diinvers menjadi A, C, B, D, E. Kenapa demikian? Karena terjadi patahan di dua tempat, yaitu pada gen AB dan CD. Kemudian gen yang patah itu berputar 180 derajat dan kembali ke posisi semula. Sehingga yang semula A, B, C, D, E, F menjadi A, C, B, D, E, F. Pindah Ahmad, tak nampak. Hai. Rahmat ni. Iyo, bu TK bu. Agak terjang ni kau. Rahmat Allah anjing. Lanjut. Inversi kromosom dibedakan menjadi dua. Yang pertama inversi parasentrik, yaitu melibatkan sentromer. Contohnya, patahannya itu terjadi pada A dan B dan juga E dan F. Kemudian patahan tersebut berpindah posisi terbalik sehingga menjadi A, B, E, D, C, F. Dan jika kita lihat posisi sentromernya pun juga ikut berubah. Yang kedua itu adalah inversi parasentrik, yaitu tidak melibatkan sentromer. Kita hanya perhatikan satu lengan, yaitu lengan A, B, C, D. Nah, pada lengan A, B, C, D itu terjadi patahan hanya terjadi di satu lengan saja, yaitu di antara A, B dan juga C, D. Patahan ini kemudian menempel kembali dengan posisi terbalik, tetapi sentromer